Ya, Oke. bagaimana komunikasi bisa dilakukan gitu ya, bagaimana informasi-informasi yang sangat krusial gitu kan, Ya. pelibatan sebatas konteks bahwa tidak mengintervensi KPK, ya Baik. gitu kan, KPK juga tidak melampaui kewenangannya. Jadi Baik. itu yang menurut saya akhirnya ini baru pertama kali kemarin terjadi gitu kan, sampai kemudian pihak KPK meminta maaf. Saya pikir ini kan penegakan hukum, ini kan bukan hubungan interpersonal ketika ada salah, ada hilaf, minta maaf. Ketika ada suatu kesalahan, ya itu prosesnya adalah ketika hukum, ya di proses hukum juga, misalnya pra peradilan. Misalnya dia menggugat secara perdata, atau bahkan ke petun misalnya, atau misalnya judicial review ke MA gitu kalau terkait aturan. Jadi menurut saya permintaan maaf bukan solusi terkait permasalahan ini. Apalagi kan kemudian dari permintaan maaf itu kemana-mana. Baik. Mulai dari menyalahkan Baik. penyelidik dan lain sebagainya. Seperti Kalau itu. Bang Saul seperti Yes. apa? Tepat tidak sikap KPK mengaku hilaf, meminta maaf? Oh ya, itulah menurut saya satu tragedi awal daripada kekacauan ini, Mbak Caca. Kalau kita lihat kan ini proyek OTT. Jadi kalau kita lihat kan ada 11 yang ditangkap. Jadi yang disasar itu adalah pelaku tindak pidana korupsi itu dulu. Jadi bukan ada yang disasar itu TNI atau sipil. Ketika dilakukan OTT, Mbak Caca, ternyata kemudian ditemukan ada TNI. Ya. Nah, oleh karena itu berarti seperti Yudi bilang buktinya sudah cukup. Yang menarik kan yang mengumumkan status daripada dua TNI ini adalah komisioner KPK, yaitu dalam hal ini ada Marwata dan didampingi oleh Asep Guntur. Ya toh? Ya Yud ya. Nah, oleh karena itu adalah berarti dari penetapan seseorang tersangka buktinya sudah cukup. Ya. Karena ini tidak main-main, Mbak Caca. Yang salah satu yang kita bilang, salah satu atau salah dua adalah TNI. Berarti KPK itu sudah betul-betul valid, itu dulu valid, memastikan cukup bukti. Baik. Nah sekarang kan alasannya adalah karena TNI. Nah kan waktu ditangkap itu kemudian kan mereka itu ditangkap karena cukup bukti. Nah yang kita sesalkan adalah belum pernah terjadi seperti dibilang. Mengapa mereka benar kok mereka minta maaf? Ini yang jadi problem serius, Mbak Caca. Oke, saya minta tambahan insight dari Mas Uceng di sini, Mas Zainal Arifin Mohtar, pengamat hukum tata negara kita. Mas Uceng, permintaan maaf mengatakan hilaf atas penetapan tersangka Kabasarnas, menurut Mas Uceng secara hukum tata negara tepat atau tidak? Apakah jangan-jangan KPK melakukan di luar kewenangan dari KPK? Seperti apa, Mas Uceng? Iya, saya kira sekurang-kurangnya ada 4 isu sebenarnya yang harus kita bicarakan ya. Yang pertama tentu saja bicara soal isu kewenangan. Kalau bicara soal isu kewenangan, ini kan kita bicara soal pasal 42 Undang-Undang KPK, yang di situ bahasanya adalah mengkoordinasi dan mengendalikan yang namanya penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan dalam kasus korupsi, mau dilakukan oleh sipil maupun militer. Nah di klaster kewenangan ini ada banyak memang yang harus dibincangkan, termasuk bicara soal betulkah Basarnas itu adalah bagian dari kelembagaan yang bersifat militer atau sebenarnya dia tunduk pada konteks sipil. Apalagi betulkah memang jabatan-jabatan militer bisa menduduki jabatan sipil kecuali kalau dia sudah diberhentikan. Belum lagi kalau dikaitkan dengan soal mekanisme pemeriksaan yang terjadi ada di KUHP. Jadi dari satu isu kewenangan ini saja bisa panjang nih yang kita bincangkan satu persatu. Tapi ini berkaitan dengan yang kedua. Yang kedua yaitu proses administrasi penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK. Kita bisa berandai kalau KPK sudah benar, nah maka pertanyaannya buat apa pernyataan maaf itu? Kalau pernyataan maaf itu memang karena KPK melakukan kesalahan administratif, ya KPK harus akui kesalahan administratifnya di mana. Nah, bayangan saya adalah ini yang butuh kejelasan. Di klaster yang kedua ini, komisioner KPK itu harus lebih menjelaskan kenapa sebenarnya terjadi proses maaf. Maaf itu sebenarnya konteksnya apa? Konteks lebaran kah? Konteks ada kesalahan administratif kah? Atau konteks apa? Kenapa kemudian kata maaf itu ada?
Jangan-jangan misalnya karena kena gertak langsung aja ciut kan, misalnya 5 komisioner dan akhirnya keluar kata maaf itu. Jangan-jangan begitu, itu menunjukkan juga kualitas komisioner itu sendiri. Klaster yang ketiga yang harus kita bicarakan adalah soal bagaimana sebenarnya mekanisme proses penanganan perkara korupsi di KPK. Saya kira kita harusnya bilang bahwa penanggung jawab terbesar proses penanganan perkara di KPK itu adalah komisioner. Jadi menjadi tidak wajar ketika Johannes Tanak misalnya ada kesan itu mengatakan kesalahan di tubuh tim penyidik, ya, tim di internal KPK gitu. Jadi seakan-akan buang badan. Padahal saya kira kalau kita mau bicara konteks sebenarnya penanggung jawab terbesarnya adalah 5 komisioner yang ada. Ini kan satu masing-masing pada tidak ada di tempat pada saat itu ya. Ada yang katanya sedang main bulu tangkis, ada yang beda-beda gitu. Tapi saya kira tetap penanggung jawab terbesarnya itu ada di komisioner KPK. Artinya apa? Di level yang kedua ini butuh juga kejelasan sebenarnya. KPK ngapain nih? Sampai kemudian kan ada pengunduran diri dan lain sebagainya, isu-isu yang tidak terlalu tidak menyenangkan sebenarnya bagi proses pemberantasan korupsi. Nah, yang keempat, ini yang paling penting saya kira, klaster yang keempat, bahwa apapun yang terjadi di sini, mau ada kisruh soal administrasinya, mau ada kisruh soal maaf memaafkan, ada kisruh soal pengunduran diri penyidik dan lain-lain sebagainya, yang tidak boleh terganggu adalah penegakan hukum anti korupsinya. Jadi tetap saja semua kita itu harus punya mata yang sama tertuju kepada kasus korupsinya. Kasus korupsinya harus selesai, ya kan, harus diselesaikan. Dalam konteks penyelesaian itu maka KPK punya tanggung jawab terbesar di situ, plus barangkali sokongan dari Mabes TNI. Karena biar bagaimanapun bahasa aslinya pasal 42 itu adalah KPK menjadi pengkoordinir dan pengendali dari proses pemberantasan korupsi. Nah, 4 itu saya kira itu pun baru sampai tahapan bagaimana proses menyelesaikan kasus korupsinya. Nah, baru nanti akan masuk tahapan kelima, kita bicara soal bagaimana infrastrukturnya. Kita bicara soal bagaimana pengadilannya, apakah ini pengadilan tipikor, apakah kemudian prosesnya ditangani penuh oleh KPK, dan lain-lain sebagainya. Begitu Mbak Caca. Ya, ditahan dulu Mas Uceng, nanti saat lagi pemirsa bahwa ternyata ada dualisme juga ya keterangan dari KPK karena sempat menyalahkan bahwa ini adalah salah tim, tapi ternyata kemarin Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan bahwa ini sudah sesuai dengan prosedur. Ada apa dengan KPK? Sesaat lagi.